yang diberkati Tuhan, beda. Oh, sorry. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada shalom. Ya, malam ini kita akan beribadah di PD Harvest Blessing. Mari sebelum kita beribadah, sama-sama kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, malam ini kami mau menyembah Engkau. Kami percaya Engkau selalu hadir di saat kami menyembah. Terimalah sembah hormat kami Tuhan. Kami percaya kami semua anggota PD Harvest Blessing pasti diberkati Tuhan. Karena saat kami mengandalkan Tuhan, ada mujizat, ada perlindungan Tuhan yang akan menyertai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Terimalah sembah hormat. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau berkata di atas pujian. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Haleluya. Saat memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari anggota PD Harvest Blessing sama-sama katakan, saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau berkata di atas pujian. Mari sekali lagi sama-sama katakan, saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Sudah sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, oh haleluya, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, segala sembah hormat. Haleluya. Haleluya. Terimalah sembah. Haleluya. Terimalah sembah hormat. Engkau yang bisa berbahasa roh, mari Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terjadi pemulihan di tempatmu, terjadi pemulihan di rumahmu masing-masing. Saat kau menyembah, percaya mujizat Allah mengalir, saudaraku. Haleluya. Mengalir, menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terimalah sembah hormat. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir Tuhan. Kami percaya, kami sungguh sangat percaya Engkau memberkati kami semua yang ikut di dalam Zoom ini Tuhan, yang ikut dan yang tidak ikut sekalipun. Kami percaya semua anggota PDR Blessing dilawat di zaman Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya. Perlindungan pemeliharaan Tuhan yang ajaib selalu menyertai di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Oh, kami percaya Kau adalah matahari dan perisai bagi kami. Saat kami menyembah, kami percaya Kau menyertai kami, tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Di segala musim hidup kami Kau hadir Tuhan. Mari saudaraku sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan, minta tulus
selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Engkau yang malam ini rindu menyembah Tuhan, sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sama-sama katakan menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Terimalah setahunlah. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku sembah Dia. Haleluya. Sebelum kita bersorak-sorai bagi Tuhan, mari persiapkan hatimu, sembahlah Dia. Haleluya. Hosana bagi Allah, segala hormat. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Sama-sama berkata, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Yang
Saya sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya Pak Lukas. Silakan. Oh, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Itu yang kami rindukan Tuhan. Setiap waktu Tuhan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami mau memuji dan menyembah-Mu juga Tuhan. Berikan sukacita, damai sejahtera dimanapun kami berada. Yang siap memuji Tuhan dengan sukacita, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari yang siap memuji Tuhan, katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin ya. Mari kita memuji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bawa Tuhan juga. Amin. Gunung batuku, bawa Tuhan juga. Kota bentengku, bawa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Siapa percaya? Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Tinggi sekali lagi, bawa Tuhan juga. Bawa Tuhan juga. Gunung batuku, amin. Bawa Tuhan juga. Kota bentengku, bawa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Siapa percaya, angkat tangan kita. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Sekali lagi aku percaya akan Dia, amin. Perlindunganku, aku percaya akan Dia, tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Tinggi tempat perlindungan, tempat perlindungannya. Tinggi tempat perlindungan, tempat perlindungannya. Tinggi, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Wow, kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah
yang luar biasa seperti Engkau, yaitu Yesus namanya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari siapkan hati, posisi yang paling nyaman untuk kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak usah buru-buru, rasakan hadirat Tuhan, biar Tuhan yang melawat, biar Roh Kudus yang bekerja hari ini. Urapa shikarabalabalaba syanarabalaba. Kirapa syakarabalabalabalabalaba. Kinarapa syakarabal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 aba. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, ya Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan segenap hati bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua ya Tuhan, berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama dengan segenap hati kita nyanyikan dari awal. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri, tak pernah Kau biarkan sendiri. Oh, kekuatan jiwaku adalah bersamamu, Tak pernah Kau biarkan kasih bersamamu Bapa. Mari semua sembah, bersamamu Bapa. Ku lewati semua berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, amin Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua berkenan-Mu
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari semua sembah, semua karena anugerah-Nya kami ada sampai hari ini. Untuk kami sembah Yesus, Yesus namanya. Mari semua sembah, rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap musim berganti, waktu terus berlalu, tapi Kau tetap setia Tuhan. Allah Roh Kudus, jama-jama. Pribadi lepas pribadi hari ini, yang mau bersujud hari ini, yang mau angkat kedua tangan, angkatlah hari ini, tanda kau berserah di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur Tuhan. Ya amin. Dengan segenap hati saja bersamamu Bapa, ya ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, ucap syukur, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Semua karena anugerah Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami mengucap syukur, kami serahkan pada gembalanya Bapak Daniel. Silakan Koden, bisa diambil alih langsung. Ya, puji Tuhan. Saya minta maaf loh, terlambat sekali. Minta maaf. Karena tadi ternyata acaranya panjang yang ada di ibadah sebelumnya.
Jadi saya baru tiba di rumah. Lagi sekali kepada saudara-saudara dari Harvest Blessing ya. Ya, Terima kasih karena saya dapat kesempatan untuk boleh berbagi. Bentar Koden. saya nyalakan. Ya videonya. Oh ya, Belum sorry. sebentar. Ya, Nah, Koden baru ngatur baru ngatur Facebook dan Instagramnya. siap. Baik, puji Tuhan sebentar ya. Aduh, ini tempatnya belum pas. Oke, ya lagi sekali shalom, selamat malam semua. Terima Shalom. kasih. Saya minta maaf karena jadinya terlambat sekali tadi saudara-saudara nunggunya lama. Maafkan saya, ya. Terima kasih saya dimaafkan. Oke, baik sebentar. Saya lagi ngatur ini posisinya. Oke, ya. Lagi sekali terima kasih kepada Harvest Blessing ya dari Surabaya. Ini pertama kali saya gabung dengan saudara semuanya. Ada hamba Tuhan Pak David Lee, ternyata sudah kenal lama, cuma saya lupa. Maafkan saya untuk hal itu. Baik. Tema kita sekarang bicara tentang iman. Ya, saya ulangi lagi. Tema kita sekarang bicara tentang iman. Nah, saudara, kalau kita mendengar tentang iman, sebetulnya sudah tidak asing lagi buat kita. Apalagi menurut Yohanes 11 ayat 6, Ibrani 11 ayat 6, bahwa tanpa iman enggak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Tuhan. Itu Ibrani 11 ayat 6. Bahkan tanpa iman kita pun nggak bisa berpaling atau bersekutu bertemu dengan Tuhan tanpa iman. Dan kita sering dengar khotbah-khotbah tentang iman. Tapi izinkan saya sekarang ini mungkin akan membuat beberapa saudara, yang konsep imannya, yang konsep imannya itu tidak berdasarkan Yudas ayat 20. Ya. Nah, kalau saudara tidak mendasarkan iman kita menurut Yudas 20, maka iman kita jadi iman yang salah. Ayo kita baca dulu. Ya, ini. Terima kasih. Saudara kenalkan Filipus. Ini anak saya dari Tulungagung, dari Ngunut. Ya. Suara yang di Zoom atau dia bisa di mute nggak ya? Karena ting-tong-ting-tongnya masuk itu, mengganggu rekaman nanti ini. Sudah di ayat ya. Yudas ayat 20, Yudas itu cuma satu pasal. Nah, kalau iman kita tidak didasarkan pada Yudas ayat 20, maka iman kita jadi iman yang salah. Oke, bagian siapa hostnya bisa di mute? Suara ting-tong itu mengganggu sekali untuk rekaman. Terima kasih. Ayat 20. Ya, terima kasih ada berapa terjemahan. Yudas 20. Akan tetapi kamu, suara-suaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saya ulangi, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kukasihi, bangunlah dirimu sendiri di atas imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. BIS. Tetapi kalian, saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Imanmu itu sangat suci. Sementara itu berdoalah dengan kuasa Roh Tuhan. PSI. Tetapi saudara-saudari yang saya kasih, ya, hendaklah kalian masing-masing saling menguatkan supaya terus percaya penuh kepada ajaran suci yang sudah disampaikan kepadamu. Tetaplah berdoa dengan bantuan Roh Kudus. Kok belum mute ya? Gimana itu cara silent? Suaranya. Ting-tong-ting-tongnya itu, maaf.
Saudara, kata paling suci itu hanya terdapat di satu ayat ini di seluruh Alkitab. Saya ulangi, kata paling suci itu hanya terdapat di satu ayat ini dan cuma ditulis satu kali dari Kejadian sampai Wahyu. Paling suci, kebenaran, nggak ada bilang paling benar, ya. Apa itu sebentar? Kekudusan, nggak ada yang paling kudus, ya. Yang lain-lain itu cuma disebut dengan satu kata. Tapi hanya iman diminta, iman yang paling suci. Maafkan saya lagi sekali, ya, maafkan saya. Sedikit sekali gereja Tuhan mengkhotbahkan tentang iman yang paling suci. Jangan saudara tersinggung dulu. Kalau ada iman yang paling suci, ya, lagi sekali, kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang suci, ada iman yang setengah suci, ada iman yang suci saja, bahkan ada iman yang tidak suci. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena Tuhan berbicara di Yudas ayat 20, berarti Tuhan minta kita, kekasih-kekasihnya, murid-muridnya, anak-anak Bapa di surga, itu menuruti firman ini. Bangun dasar iman kita, iman yang paling suci. Apa itu iman yang suci? Apa itu iman yang tidak suci? Saudara, mari kita melihat beberapa contoh. Ya, di Kisah Rasul ada iman yang sangat tidak suci. Ketika ada orang-orang yang ingin beli kuasa yang dimiliki oleh Paulus untuk mengusir setan. Ya, masih ingat ya? Berikan, aku mau bayar kepada kamu supaya aku juga bisa punya kuasa untuk mengusir setan itu. Suruh beli. Aku mau bayar kepada kamu, Paulus. Woi, Paulus marah. Saudara, maka itu kita harus berhati-hati dalam hidup kita dengan iman yang tidak suci. Yaitu iman yang, maaf saya pakai kalimat, merampok surga. Iman yang memaksa Tuhan supaya kita jadi kaya, supaya kita diberkati. Maaf, tahun 80-an ada pengajaran dari Korea, dari Amerika yang masuk ke Indonesia. Pengajaran itu sangat menyesatkan. Maaf, zaman sekarang sudah nggak ada, puji Tuhan, itu 80-an yang lalu. Begini khotbah-khotbah waktu itu. Saudara kalau nggak punya uang, tapi punya iman, dan saudara pengen mobil dulu nih, untung dulu. Datang ke showroom mobil, pilih mobil yang saudara suka, lalu kelilingi mobil itu sambil tumpang tangan. Saudara, saya masih ingat tahun 80-an ada khotbah-khotbah seperti itu. Yang belum menikah, saudara ingin punya jodoh, tulis kepada di hadapan Tuhan kriteria jodohmu seperti apa. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saudara, itu dikhotbahkan. Lalu serahkan tulisan itu kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan akan mengabulkan doa saudara. Dan banyak khotbah iman yang memaksa Tuhan. Itu iman yang tidak suci.
Ampuni kami Tuhan. Bileam punya iman yang tidak suci. Padahal sudah tegur Tuhan lewat keledainya. Karena ada uang, dia dibayar. Wih, ngeri sekali. Nah, saudara, iman yang tidak suci, maaf, itu karena tidak membaca Alkitab, tetapi hanya dengar kesaksian. Saya ulangi, iman yang tidak suci, itu iman yang bukan dari Alkitab, cuma dari kesaksian. Nah, itu berbahaya sekali, saudara. Karena apa yang Tuhan kerjakan lewat seseorang, itu tidak harus Tuhan kerjakan yang sama di hidup kita. Itu urusan orang itu dengan Tuhan, bukan dengan kita, beda-beda. Saya beri contoh. Pernah Elia atau Elisa itu saya lupa, menghidupkan anak janda yang meninggal. Hari itu Roh Kudus menyuruh nabi itu cara menghidupkannya, kamu telungkup di atas mayatnya. Ya, kamu telungkup di atas mayat. Wah, terjadi mujizat. Dan memang hidup anak itu. Saudara, tapi itu tidak diperintahkan untuk diulangi. Itu hanya terjadi satu kali saat itu. Masih ingat ya? Air di Yeriko beracun sehingga ibu hamil minum keguguran. Airnya nggak sehat, ada penyakit. Lalu Nabi datang dan Tuhan bicara, taburkan garam di atas air itu. Wah, mujizat terjadi. Air itu sehat sampai hari ini. Tapi itu tidak disuruh oleh Tuhan untuk kita lakukan lagi. Jangan dikit-dikit pakai garam. Karena ada ayat itu, tapi nggak disuruh. Beda. Paulus pernah menyembuhkan orang sakit dengan sapu tangan. Kok masih bunyi ya Pak David? Gimana ya, itu ya? Sorry Pak, saya lupa. Iya, nggak apa-apa. Nah, Paulus pernah mendoakan orang sakit. Pak David apa nggak di-mute aja yang Pak David? Siap. Ya. Yang punya Pak David di-mute. Udah? Oke. Nah, kita lihat Paulus pernah mendoakan orang sakit pakai sapu tangan. Dan memang sembuh. Tetapi lagi sekali itu tidak disuruh Tuhan untuk melakukan yang sama. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang buta, ingat ya, dia meludah di tanah, dan ingat loh, tanah di zaman itu adalah tanah yang penuh dengan kotoran kuda, kotoran unta, karena alat transportasi zaman itu kuda dan unta. Lalu dicampur ludah, wih, ngeri sekali, Wan, terima kasih Bapak Wan kemarin. Lalu orang tanah yang dicampur ludah, ludahnya Tuhan Yesus diaduk, ditempelkan ke mata orang buta, dan orang itu sembuh. Matanya melek, wah, gempar sekali. Tapi lagi sekali itu tidak diperintahkan Tuhan untuk dilakukan lagi. Sayang waktu karena saya tadi masuk terlambat. Saudara buka di kitab Hakim-Hakim, kisah tentang Simson. Suatu hari Roh Kudus menyuruh Simson untuk tertarik pacaran dengan gadis Filistin yang di Timna. Masih ingat ya? Dia nurut. Padahal papa mamanya Simson sempat bingung. Kenapa kamu tertarik dengan gadis asing? Karena perintah Tuhan dari nenek moyang kita. Kita tidak boleh bersatu dengan yang bukan orang Israel. Ada ayat yang berkata,
Tuhan yang menyuruh Simpson. Nah, papa mamanya nggak ngerti. Dan akhirnya betul, mujizat terjadi. Simpson bisa menang atas Filistin. Oke? Saudara catat. Iman Simpson jadi tidak kudus. Karena setelah itu, Simpson, maaf ya, setelah itu, Simpson beberapa kali pakai cara yang sama, yaitu pacaran, cari gadis Filistin. Saudara, tolong perhatikan, ini bahaya sekali. Rupanya setan hafal caranya Simpson. Pakai cewek, maaf saya berkata. Saudara, semua kita tahu kisahnya. Delilah akhirnya diumpankan si kunyuk itu kepada Simpson. Karena Simpson sudah enak dan nikmat dengan cara pacaran. Kita tahu akhir hidup Simpson. Akhir hidup Simpson jatuh di tangan Delilah. Walaupun Tuhan masih memberi kesempatan terakhir Simpson sebelum dia mati. Walaupun sudah buta matanya, sudah dicukur habis kemuliaan, sehingga nggak punya kuasa lagi. Tapi di jam-jam terakhir, hidup Simpson masih dapat karunia untuk buat mujizat. Masih ingatnya kisah itu. Nah, saya harap dari contoh-contoh yang ada di Alkitab yang saya baru katakan ini, jangan kita mengikuti cara Tuhan bekerja untuk saudara kita yang lain. Ya, jangan kita mengikuti. Contoh, ini sekarang yang saya pernah dengar, ya bukan dari Alkitab lagi. Satu kali saya datang ke suatu kebaktian, pas acara kesaksian, saya dengar kesaksian. Saudara, setelah 3 bulan terakhir ini, saya bersama istri saya berdoa tiap jam 4 subuh. Ya, saya ulangi, setelah sekian bulan ini, saya berdoa setiap jam 4 subuh bersama istri saya. Akhirnya Tuhan jawab. Kontrakan rumah saya bisa diperpanjang. Yang lain lagi, istri saya hamil setelah sekian tahun kami menikah. Lalu yang mendengar itu mengikuti cara ini. Oh, kalau begitu untuk dapat mujizat, saya harus doa setiap jam 4 pagi. Nah, ini iman yang tidak suci. Kenapa? Nanti kita akan baca ayat. Lain kali lagi ada kesaksian begini. Maaf ya, ini maaf. Ini pasti ada berapa orang yang kaget atau nggak setuju. Nggak apa-apa kalau nggak setuju, tapi jangan keluar ya. Ayo dengarkan sampai selesai pelajaran ini, walaupun saudara nggak setuju. Maaf. Begini. Saudara, setelah 6 bulan ini saya rajin memberi perpuluhan. Maaf. Tuhan buat mujizat dalam hidup perekonomian kami. Karena 6 bulan kami berturut-turut rajin memberi perpuluhan. Saudara, lagi sekali maafkan saya. Papa nggak pernah bekerja dengan cara-cara seperti itu. Inilah contoh-contoh iman yang tidak suci. Maka itu Tuhan minta saudara dan saya membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Mari kita buka. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita lihat. Nah, supaya iman kita tidak salah dan tetap iman yang paling suci, perhatikan. 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya.
yaitu bahwa Bapa di surga mengabulkan doa kita. Iman yang jadi kenyataan. Ya, saya ulangi 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, kepada Bapa di surga, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Saudara tolong catat. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Maaf, bukan menurut kesaksian keluarga A, kesaksian Bapak C, kesaksian Ibu D. Tidak. Mujizat itu terjadi, iman yang paling suci, kalau kita berdoa dan dikabulkan. Itu karena kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Jadi tidak sembarang iman karena kesaksian si A, kesaksian si B. Tidak. Saudara, ayo kita periksa hidup kita. TSI. Dengan begitu, kita tidak merasa takut lagi datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Kalau apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Terima kasih, Pak. Jadi, doanya cari dulu kehendak Tuhan sebelum kita berdoa. Nah, setelah tahu kehendak Tuhan, baru kita percaya. Oh, FIH, terima kasih. Dan kita yakin bahwa Ia akan mendengarkan kita bila kita meminta kepadanya sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, kami suami istri bersaksi ya. Hari apa? Selasa. Ya. Ini Rabu. Selasa pagi. Ini hari apa tuh sampai bingung. Jumat, Kamis. Oh, Kamis pagi. Ya. Kamis pagi jam 5. Kami take off dari Surabaya ke Nabire via Sorong. Aman, nggak ada apa-apa. Nah, begitu check-in, kami check-in 3:30, saudara. Ya, kami berangkat jam 3. Nah, 3:30 kami tiba check-in. Begitu check-in, Pak, ini Bapak ini connecting ke Nabire. Oh iya, kenapa? Sebentar Pak, sebentar. Kok di sistem ini, ya, kok di sistem ini Nabire itu nggak ada hari ini Pak dari Sorong. Loh, sebentar. Dia bingung juga. Karena jelas ini Nabire. Akhirnya dia tanya ke supervisornya. Baru diklik satu bagian. Ternyata malamnya, sebelum Kamis pagi itu Rabu malam, ada pemberitahuan pesawat yang ke Nabire dari Sorong itu batal hari Kamis itu. Hah? Wih, kami shock, saudara. Karena kemarin sore di Nabire kami sudah ada pelayanan. Dan kalau berhenti lagi, aduh ribetnya itu loh. Saya juga kasihan istri saya mau bagaimana. Nah, saudara, anak saya yang ngurus tiket, coba cari pesawat lain. Nah, saya bilang nggak ada. Di Papua nggak ada sistem yang begitu, khususnya di kota-kota kecil. Kalau Jayapura masih mungkin. Ya cuma satu itu pesawat, nggak ada pesawatnya. Nah, maaf. Mungkin orang berkata, kenapa Koden nggak beriman saja? Siapa tahu ada pesawat yang lain sehingga bisa membawa. Aduh, maaf, untung nggak ada yang nyuruh saya begitu. Kalau ada yang nyuruh saya begitu, saya akan berkata, aduh maaf, iman saya belum sampai. Kalau sampai harus mau beriman, tiba-tiba ada pesawat nyasar ke Sorong yang ke Nabire. Aduh, saya nggak punya iman seperti itu. Kalau ada yang tanya, untung tidak ada yang tanya. Oh, ini hari Rabu ya? Maaf. Berarti Selasa saya berangkat.
Makasih Filemon. Nah, inilah karena jalan terus sampai bingung ini hari apa. Makasih Filemon. Ya ini saya pikir ini hari Jumat. Oke, Rabu. Ya. Nah, jadi kami berangkat dari Selasa pagi. Ya sudah. Akhirnya nginap di Sorong. Nah, salah satu anak kami di Nabire namanya Agus Pualek. Dan mereka mau jemput dan nggak bisa jemput, nggak jadi berangkat. Hah, kenapa? Pesawatnya batal, tunggu besok. Nah, karena anak-anak saya sudah kenal, bagaimana cara saya hidup. Anak saya berkata gini, oh, berarti ada bisnis jiwa di Sorong. Kalau papa dan mama harus nginep. Dalam hati saya bilang, kamu enak ngomong bisnis jiwa. Kami ini bingung, bagaimana ini? Ya udah. Akhirnya kami nginep. Nah, kira-kira jam 7, saudara. Saya dapat telepon dari kamar hotel, ya airline menyediakan hotel juga. Oke. Nah, dapat telepon. Tanya tentang keberangkatan besok. Saya pertama agak heran juga, loh kenapa tanya lagi? Terus saya tanya, maaf ya Pak, Bapak ini dari hotel atau dari penerbangannya, airline-nya? Enggak Pak, saya dari hotel. Terus saya tanya, loh tadi siang waktu kami check-in sudah tahu kok. Saudara, tiba-tiba orang ini bingung. Iya ya, saya sudah jelas Pak ya. Oh enggak apa-apa. Roh Kudus bilang apa? Anak ini enggak tahu siapa ayah ibunya. Lah, siapa ini orang? Saya tanya, maaf Pak. Bapak, boleh nggak saya tahu nama Bapak? Oh boleh, Ivan. Nah, saudara, saya itu pengen ketemu. Tapi karena dia merasa salah, ya kenapa telepon? Dia bilang, nggak usah Pak, nggak apa-apa, Pak. Maaf Pak, saya nggak ganggu Bapak untuk istirahat. Aduh, gimana cara ketemunya? Terus saya berdoa, Bapak, kalau memang dia harus diselamatkan, besok biar saya ketemu. Tapi gimana caranya? Ya udah. Tadi pagi kami turun untuk sarapan. Saudara, begitu turun, saya langsung tanya kepada resepsionis. Selamat pagi Bu, maaf, yang namanya Ivan ada enggak? Lah itu, suara kaget. Ivan itu ternyata ada di samping saya. Dia sudah siap untuk pulang karena jam kerjanya sudah selesai. Wah, saya bilang luar biasa Tuhan ini. Ivan, boleh nggak minggir sebentar? Istri saya suruh jualan masuk untuk ke restoran buat makan. Kenapa Pak? Aduh Ivan minta maaf. Ya, ini bukan tentang masalah tadi malam. Oh ya nggak apa-apa Pak. Memang saya salah. Enggak, bukan. Ivan, kamu tuh kenapa kecewa dengan hidupmu? Saya langsung. Boleh nggak hari ini Bapak berkata, atas nama ayah kandungmu, Bapak minta maaf. Saudara, pertanyaan pertama, Bapak kenal dengan Bapak kandung saya? Loh, enggak. Wih, dia cerita, saudara. Tuhan itu luar biasa. Saya umur seminggu, Pak, diberikan ke keluarga Jawa. Kata keluarga Jawa yang mengasuh saya ini orang Minahasa. Memang kalau lihat profilnya, dia seperti orang Minahasa. Tapi saya nggak tahu. Nah, saya pikir dia Kristen karena Minahasa. Pas saya mau ajak doa, maaf Pak, saya nggak bisa berdoa dengan Bapak karena saya kan pendeta. Karena saya Muslim. Oh, nggak apa-apa, maafkan kalau gitu. Ya udah, saya nggak mau doa. Saudara, akhirnya dia harus pergi. Karena ditunggu istrinya, kan. Ya udah. Begitu Bapak minta nomor telepon. Saudara, waktu dia WA saya ceritanya, dia tanya lagi, Pak, selama saya hidup belum pernah ada orang yang tanya saya tentang siapa saya, apalagi orang nggak kenal. Dia tanya lagi, betul Bapak nggak kenal ayah kandung saya? Aduh, Ivan, maaf. Terus saya tanya, Van, masa orang tua angkatmu yang orang Jawa ngangkat kamu itu nggak pernah tahu? Pak, mereka nggak pernah cerita lagi. Saya juga segan.
Nah, akhirnya setelah Ivan lulus SMA, dia merantau. Dia dulu besar di Bitung, merantau ke Sorong. Nah, setelah sekian waktu di Sorong, ternyata keluarga angkat ini nggak ada lagi. Dia nggak tahu hilang kemana. Waduh, kasihan juga. Saya dengar cerita itu. Saya bilang, Ivan, udahlah. Mungkin bisa ketemu orang tua. Tapi lebih baik nggak usah cari lagi ya. Saya bilang, oh kamu sudah punya kami, papa, mama. Saudara, ternyata Tuhan izinkan pesawat kami tertunda nginep di Sorong. Ada 1 jiwa yang Tuhan selamat. Jadi saya nggak memaksa Tuhan untuk buat penerbangan baru ke Nabi sudah. Saya tunggu saja. Nah, saya harap kesaksian ini membuat kita semuanya ya menyadari betapa Papa tidak pernah ya punya maksud yang jahat. Nah, maka itu saudara, dalam hidup ini ayo kita semuanya betul-betul membangun iman yang paling suci untuk ikuti apa yang Tuhan mau. Yakobus 4. Yakobus 4. Ya, satu terjemahan aja Filipus, nanti kalau ada yang itu baru. Yakobus 4 mulai ayat 1. Ya, Yakobus 4 mulai ayat 1. Yakobus 4 mulai ayat 1. Judulnya mengerikan. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Betul. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Ngeri sekali. Dan itu memang terjadi di hidup kita manusia. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oke. Ayat 3 ini yang berbahaya. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Perhatikan, ini iman yang tidak suci. Karena kamu salah berdoa. Nah, salah berdoa kok ada ya? Doa bisa salah. Nah, kenapa salah doa? Salah doa bukan salah kata-katanya. Bukan. Salah doa bukan salah jamnya. Salah doa bukan karena nggak pakai baju khusus. Tidak. Salah berdoa. Sebab yang kamu minta. Maaf, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Filipus, tolong ayat ini pakai berapa terjemah? Amin. Makasih Ricky, di IG saya ada komen. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti selalu diberikan kekuatan. Makasih Pak, luar biasa kesaksian dan pertolongan Tuhan Yesus pada kita. Amin. Lihat ayat 3 ayat. Atau kamu meminta tetapi tidak mendapat karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yaitu untuk memuaskan hawa nafsumu. BIS. Dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatnya, sebab tujuan permintaanmu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. TSI. Atau kamu sudah berulang-ulang memintanya kepada Tuhan, tetapi Dia tidak menjawab doamu. Hal itu terjadi karena kamu memintanya dengan alasan yang salah. Karena kamu mau menggunakannya untuk kesenangan dirimu sendiri. FYI. Dan sekalipun saudara memohonkannya, saudara tidak memperolehnya,
Sebab tujuan saudara sama sekali salah. Saudara hanya mengingini hal-hal untuk kesenangan diri sendiri saja. Nah, saudara, dari Yakobus 4 ayat 3, maka kita mengetahui iman yang tidak suci adalah iman. Saya punya kalimat jelek. Adalah iman yang merampok surga. Iman yang tidak suci adalah iman yang kita paksa Tuhan untuk memberi. Iman yang tidak suci adalah iman yang kita paksa Tuhan untuk memenuhi keinginan, hawa nafsu, kesenangan diri sendiri. Kita harus belajar ini. Oke, ada kesaksian bagus di Instagram saya. Dulu saya pernah seperti itu. Saya doa supaya dapat rumah yang saya suka. Suami tidak setuju karena terlalu mahal. Suami tidak mampu. Doa tidak dikabulkan. Saya bertobat. Thanks. Wah, kalau doanya dijawab, pasti bukan Tuhan yang jawab. Bayangkan ya, maaf yang bersaksi ini saya nggak kenal. Berarti sekeluarga akan nanggung hutang. Berat sekali. Nah, inilah contoh secara hawa nafsu. Itu dia. Maaf, kalau ada yang nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi saya mau cerita. Sampai hari ini, saudara, saya masih punya kredit, beberapa kredit di beberapa bank. Loh, kok hamba Tuhan kredit? Nah, saya mau cerita. Karena ada keperluan pelayanan. Saya harus beli tanah untuk kampus. Saya harus beli tanah untuk bangun asrama. Saya harus beli rumah untuk perumahan guru. Nah, saya memang berdoa awal-awal, Tuhan bagaimana? Tapi Tuhan luar biasa. Ya, karena Tuhan yang suruh. Dan ini proyeknya Tuhan, bukan untuk keperluan saya dan istri saya. Tidak. Puji Tuhan. Pernah beberapa kali saya sudah nunggak kredit sampai mau disita. Saya enggak berdoa, Tuhan tolong dong Tuhan jangan disita. Enggak. Saya enggak mau berdoa begitu. Lalu apa? Saya bilang ya sudah. Kalau disita ya sudah, memang saya yang salah, nggak bisa bayar kredit. Saya nggak berdoa loh, saudara, supaya Tuhan selamatkan rumah itu enggak. Karena ini nggak ada urusan dengan surga, ini urusannya di dunia. Puji Tuhan, banyak yang menjadi saksi. Ya, guru-guru anak-anak saya, pengurus yayasan. Puji Tuhan, sudah hampir 30 tahun kami di Nabire. Tahun ini tahun ke-27. Belum ada yang disita itu oleh bank, tetap bisa berjalan. Karena bukan untuk kesenangan saya sendiri. Saya cukup sudah punya rumah satu ini. Jadi kalau saya bisa beli rumah, karena untuk orang-orang lain. Keren ya saudara? Maka itu periksa hidup kita. Supaya kita tetap punya iman yang paling suci. Jangan lupa itu. Nah, lagi sekali, iman yang paling suci adalah iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, ada yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Yakobus 4 ayat 3. Dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatnya. Sebab tujuan permintaanmu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. Maka itu, saudara, supaya kita tidak dikatakan imanmu tidak suci, ayo mulai sekarang, kalau kita mau berdoa, mau mengimani sesuatu, cek dulu. Ini kehendak Tuhan atau tidak. Kalau tidak, jangan memaksa. Saya beriman, saya mau doa puasa. Loh, doa puasalah. Berapa hari?
Kalau Tuhan tidak berkehendak, dia nggak akan menjawab. Maka itu ingat Yakobus 4, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Sekarang lihat ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Jangan kita bersalah di hadapan Tuhan. Ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Aduh. Jangan sampai Tuhan menegur kita, menegur saya dan menegur saudara. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tolong Tuhan. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Maaf ya saudara, iman yang tidak suci itu adalah iman yang memaksa Tuhan menuruti menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hawa nafsu kita. Dan ternyata itu persahabatan dengan dunia. Dan kalau kita bersahabat dengan dunia, kita ini musuh Tuhan. Filipus berapa terjemahan? Yakobus 4 ayat 4. Ayo hari ini kita berubah, saudara. Supaya kebenaran Tuhan nyata. Oh, FYI sudah ditayangkan di Facebook, saya baca dulu ya. Saudara, seperti seorang istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh-musuh suaminya. Istilah bagus ini, firman Allah yang hidup. Tidakkah saudara insaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Tuhan, yaitu kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini, menjadikan saudara musuh Tuhan. Aduh. Kembali yang di atas ya. Ini FYI yang di Zoom, saudara lihat itu. Saudara seperti seorang istri yang tidak setia. Terjemahnya bagus ini FYI. Yang mengasihi musuh-musuh suaminya. Betul. Kita ini kan mempelai perempuan Kristus. Tuhan Yesus mempelai surgawi kita adalah suami kita. Jadi jangan kita mengkhianati Yesus karena kita mengasihi musuh-musuh suami. Aduh, Tuhan ampuni kami. Terus kembali ke AYT Filipus. AYT. Tuhan terima kasih untuk kebenaran ini. AYT ya. Hai kamu para pezina, ampuni kami. Tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia ini berarti permusuhan dengan Tuhan? Karena itu siapapun yang ingin bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ya, oh terjemahan lama keren. Hai kamu yang disifatkan seperti orang berzina, tidakkah kamu ketahui bahwa persahabatan dengan dunia ini ialah perseteruan dengan Tuhan? Sebab itu barang siapa mau bersahabat dengan dunia ini bedanya. Ia itulah menjadi seteru Tuhan, bukan musuh. Beda musuh dengan seteru. Seteru itu lebih jahat. BIS. Kalian adalah orang yang tidak setia. Tahukah kalian bahwa kalau kalian berkawan dengan dunia, maka kalian menjadi musuh Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Tuhan ampuni kami. Saudara lagi sekali, Tuhan ingatkan kita lewat ayat-ayat ini. Kalau iman kita tidak suci, itu karena motivasi hati kita memaksa Tuhan untuk meluluskan permintaan kita. Kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita yang penuh dengan hawa nafsu dan penuh dengan persahabatan dengan dunia. Tuhan tolong kami, jauhkan kami dari dosa ini. Nah, supaya kita tidak menjadi seteru Tuhan. Sebelum kita minta apa-apa, tarik dulu keinginan Tuhan apa. 1 Yohanes 5:14 tadi. TSI. Kamu sama seperti laki-laki yang suka berzina dan pelacur. Woi. Memang pelacur tidak mau setia. Aduh Tuhan, saya baru tahu ada terjemahan yang begitu sadis. Terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Saya baca lagi ya, supaya semua kita bertobat.
Kamu sama seperti laki-laki yang suka berzina dan pelacur. Memang pelacur tidak mau setia kepada satu laki-laki. Dan begitu juga kamu tidak mau setia kepada Tuhan. Seharusnya kamu tahu, kalau bersahabat dengan hal-hal yang duniawi, berarti memusuhi Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kamu yang mau bersahabat dengan dunia ini, berarti kamu menjadikan dirimu musuhnya Tuhan. Ampun Tuhan, ampun. Betul, ada istilah ini dari Salatiga. Orang yang punya iman tidak suci berarti seperti punya musuh dalam selimut dalam rumah Tuhan. Betul. Wih, ngeri sekali. Terima kasih Pak David karena memberi kita tema tentang iman hari ini. Supaya kita benar di hadapan Tuhan. Oh, ada yang beri kesaksian, saya nggak kenal siapa ini. Thanks. Saya mendapatkan jawaban melalui firman Tuhan saat ini. Thanks Tuhan Yesus. Telah melupakan kami tidak jadi permusuhan dengan Tuhan Yesus. Dahsyat. Haleluya. Ampuni kami Tuhan Yesus. Amin. Makin diperteguh karena firman Tuhan ini. Saya tidak tahu siapa saja di antara kita yang sedang ikut belajar saat ini. Dan saudara sempat kecewa dengan Tuhan. Maaf, saya berikan fakta-fakta. Kenapa ada orang Kristen, murid Yesus, hamba Tuhan, kecewa dengan Tuhan? Maaf ya saudara, siapa dengar tahun 2020-2021 yang lalu, ada sekian hamba-hamba Tuhan hebat yang jemaatnya ribuan di Amerika bunuh diri. Goncang gereja Tuhan di Amerika. Ada yang jemaatnya 3.000 bunuh diri. Ada yang psikolog, hamba Tuhan psikolog punya yayasan untuk melayani orang stres. Anaknya masih kecil-kecil. Karena dia masih muda, belum umur 40. Bunuh diri juga. Saya nggak menghakimi mereka yang sudah bunuh diri. Saya juga nggak kenal. Tapi saya ingin berkata, bagi saudara yang hari-hari ini saya kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa doaku nggak dijawab? Biasanya kalau ada kita yang kecewa dengan Tuhan, itu biasanya ungkit-ungkit. Tuhan, aku kan rajin memberi perpuluhan. Maksud lu? Tuhan, aku ini rajin doa puasa. Tuhan, aku ini rajin doa pagi, doa malam. Tuhan, lihat, di antara orang-orang segerejaku, bukankah aku paling setia, datang paling awal, untuk buka pintu gereja, saya ngatur bangku, maaf. Biasanya orang yang kecewa dengan Tuhan, seringkali ungkit-ungkit jasa baiknya. Maafkan saya. Maka sekarang kita dapat jawaban lewat Yakobus 4. Kalau ada yang pernah kecewa karena doanya nggak dijawab, kembali saudara, kembali. Papa masih menunggu. Ayo kembali. Jangan ninggalkan Tuhan. Ayo balik. Ada kesaksian di Facebook saya. Oh, ini dari Amerika, dari Illinois. Dulu doa saya penuh dengan list daftar permintaan. Tapi saya akhirnya sadar dan merubah doa saya. Maaf, sekarang doa tiap pagi hanya Roh Kudus. Dan meminta supaya Tuhan membuka pintu yang harus Tuhan buka. Dan menutup pintu yang harus Tuhan tutup. Dan kehendak Tuhan yang jadi. Wih, terima kasih dari Illinois, Amerika Serikat. Beri kesaksian ini. Puji Tuhan.
Ayo saudara, kita periksa hidup kita. Percuma mulut kita berseru Tuhan, Tuhan. Tapi sikap hati kita yang kita sebut Tuhan, kita jadikan budak dan pembantu. Maaf. Seorang majikan berhak menegur dan marah kepada pembantu rumah tangganya kalau kerjanya nggak beres. Dan wajar majikan berkata, berapa gajimu yang kami beri kepada kamu? Tanyakan gaji teman-temanmu. Ada nggak teman-temanmu yang kerja di keluarga lain gajinya setinggi gaji dari kamu? Kenapa kerjamu nggak beres? Maaf. Saudara yang sedang kecewa dengan Tuhan dan ungkit-ungkit jasa saudara. Sadar. Tuhan bukan babumu. Maaf saya berkata. Jangan dia kita perintah semau perut kita sendiri. Dan sesuka hawa nafsu kita bertobat. Tolong buka Roma 11 ayat 35. Yang masih suka ungkit-ungkit perpuluhan persembahan, beri kursi gereja, beli alat musik, maaf bertobat hari ini. Dengan Roma 11:35. Yang pernah beri AC untuk gereja, beli sound system ratusan juta, lalu doa enggak dijawab, dan saudara marah-marah, bertobat. Imanmu najis di hadapan Tuhan. Iman yang tidak suci. Lihat Roma 11 ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Maaf saudara, orang-orang kaya yang tidak bertobat tidak suka dengan firman ini. Lihat Roma 11:35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Tuhan harus menggantikannya? Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepadanya sehingga ia harus membalasnya kembali? Atau siapakah yang terlebih dahulu sudah memberi dia apa-apa supaya dibalasnya pula? Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Yahweh sehingga bisa menuntut balasannya? Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarkan sesuatu kepadanya? Saudara lihat ayat ini. Jadi kalau kita pernah buat sesuatu, memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, jangan anggap Tuhan pembantu kita dan dia wajib melayani kita. Ampuni kami. Ayo kita berubah. Jangan menunjukkan jasa baik kita dan kehebatan persembahan kita kepada dia. Jangan sekali-kali. Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Bapa ingin kita berjalan bersama dia dan mengerti hatinya dan mengerti keinginannya. Lalu kita akan menikmati apa yang dia berikan kepada kita. Bagian terakhir. Roh Kudus tolong kami. Mari kita lihat ayat ini. Saya tahu ada beberapa di antara saudara yang syok dan kaget mendengar kebenaran ini. Saudara tidak bersalah. Yang syok dan kaget bukan dosa saudara. Itu dosa kami para pengkhotbah yang duniawi ini. Sehingga khotbah-khotbah kami merusak iman saudara. Menjadi iman yang tidak suci. Yang salah kami. Ampuni kami Tuhan. Para pengkhotbah yang tidak benar.
Terima kasih. Miliki imannya Nuh. Iman yang luar biasa. Disuruh buat kapal. Bukan kapal-kapalan dari kertas waktu kita masih sekolah dulu. Nuh suruh buat kapal, bukan perahu atau getek atau rakit. Kapal. Yang zaman itu belum ada gergaji, belum ada paku, belum ada lem, belum ada alat-alat perkapalan, belum ada alat navigasi. Pada zaman Nuh, alat transportasi air belum ada. Nuh disuruh buat kapal, itu iman yang luar biasa. Abraham punya iman yang gila. Tolong perhatikan Abraham. Disuruh pergi mencabut keluargamu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah orang tuamu, pergi ke tempat yang aku akan tunjukkan. Tolong 3 hal ini perhatikan tentang iman Abraham. 1, yang ngajak bicara Abraham itu Yahweh Tuhan Israel. Abrahamnya belum kenal. Coba saudara renungkan, ini iman gila. Dan inilah iman yang paling suci. 1 lagi sekali. Yahweh Tuhan yang bicara kepada Abraham hari itu, Abraham enggak kenal sama sekali. Loh kok Nuh? Pergi lagi. Maka itu kepada Abraham, Tuhan itu respect, hormat, angkat topi. Karena dia nurut. Sampai ujian terakhir anaknya. Aduh, maka itu satu-satunya peristiwa. Tuhan tidak marah ketika Abraham melanggar firman-Nya. Enggak sehati dengan istrinya. Saya kaget, Tuhan enggak marah. Karena kalau sampai Abraham bilang ke Sarah, perang dunia ke-7 itu, saudara. Woi, enggak tahu cakar-cakaran kayak apa itu 2 orang. Bisa bayangkan ya? Yang ketiga, Abraham enggak tahu mau kemana. Karena enggak diberitahu, berangkat dulu. Itu iman yang paling suci. Yusuf punya iman yang paling suci. Dia difitnah kakak-kakaknya. Dibuang ke sumur. Dia mengampuni. Ruben sadar. Jangan kasihan adik kita. Kita jual saja. Dijual kayak jual ayam. Jual sapi. Ke Mesir. Yusuf mengampuni. Jadi budak. Enggak enak. Yusuf tidak marah pada Potifar. Enak hidupnya. Tiba-tiba Tante Potifar cari masalah. Dia enggak dendam. Dia beriman. Bahwa firman-Nya itu pasti akan digenapi. Ini iman yang gila. Dia dihukum seumur hidup tanpa diadili dan tidak boleh cari pengacara. Tolong catat. Ini iman yang paling suci dari Yusuf. Tapi ini imannya Yusuf. Buka Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Ayo cepat. Makasih Atan. Ini anak saya. Saya bersyukur. Makasih Atan kamu hadir. Nah, ada yang tanya, berarti kita tidak punya agenda ya? Mau tak saja. Nah, ini pertanyaannya sering diulang-ulang. Tolong perhatikan. Kita harus punya agenda. Tetapi setelah agenda Tuhan diberikan kepada kita. Nah, yang sering terjadi di antara kita buat agenda, suruh Tuhan tanda tangan. Dasmu, marah saya. Itu iman yang paling tidak suci. Kita buat daftar. Ini Tuhan. Terus Tuhan suruh tanda tangan. Bertobat. Itulah perampok-perampok surga itu. Maaf. Stop. Membalik kebenaran ini. Jangan buat agenda dulu. Lalu Tuhan suruh tanda tangan. Berarti dia pembantumu. Maaf.
Ngeri kalau kita nggak melihat kebenaran ini. Lagi sekali, jangan buat rencana dan buat agenda. Sebelum Papa beri rencana dan agendanya kepada kita, baru kita ikut. Tolong para pengkhotbah yang duniawi dan musuh Tuhan bertobat hari ini. Jangan khotbah tentang kemakmuran, kekayaan, sukses. Itu khotbah neraka dan firman setan yang dikhotbahkan hamba-hamba Tuhan ini. Maaf. Stop. Jangan merusak iman jemaat. Ayat 17, 105. Terima kasih untuk yang bertanya. Saya tidak marah kepada saudara. Saya marah kepada yang lain. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf, lihat, yang dijual menjadi budak. Saudara garis bawahi. Diutusnya. Nyanya huruf besar. Jadi bukan kakak-kakaknya, bukan Ruben dan adik-adiknya yang menjual Yusuf ke Mesir, bukan. Yahweh Tuhan yang menyuruh. Bukan Potifar yang salah, bukan istri Potifar yang fitnah, bukan. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Nah, ini loh iman yang paling suci dari Yusuf. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkan. Anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, rekan-rekan sekerja Kristus, hamba-hamba Tuhan, hidupilah firman ini. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Yahweh Tuhan membenarkannya. Akhirnya, lihat ayat 20. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia Tuhan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesar sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Saudara, aduh sayang waktu. Rasanya ini hati masih penuh untuk menyampaikan kebenaran tentang iman yang paling suci. Begini akhirnya. Iman yang paling suci adalah bukan iman untuk merampok surga buat diri sendiri. Tapi iman yang paling suci adalah iman mendesak Tuhan untuk memberkati orang lain. Saya ulangi, iman yang paling suci adalah iman yang mendesak Tuhan untuk memberkati orang lain. Karena kita nggak punya apa yang mereka butuhkan. Ini kesaksian. Mudah-mudahan anak saya itu ada. Tadi pagi, saudara. Ini yang saya masih di Sorong. Tiba-tiba saya dapat foto di dari sebuah rumah sakit di Klaten. Loh, terus ada sesuatu di dalam kotak plastik merah. Saya tanya, itu apa? Operasi usus buntu yang sudah pecah. Loh, siapa? Nah, ampun, ternyata ini hamba Tuhan yang saya kenal. Operasinya 3 hari yang lalu. Nah, saya dapat berita, biayanya dia itu nggak bisa keluar rumah sakit karena dia belum bayar 10 juta. Aduh, pas saya nggak punya uang, bagaimana ini? Saya telepon, nggak bisa. Saudara, ketika saya lagi merenung sebentar, bagaimana caranya bantu? Tiba-tiba ada orang WA saya, Koden, saya baru kirim berkat 2,5 juta. Oh iya, cek betul ada. Saya langsung telepon yang kirim berita, minta nomor tabungannya Bapak. Saya langsung kirim 2,5. Tapi belum cukup. Yang 7,5 bagaimana? Saya mendesak Tuhan. Bapak tolong ingatkan saya. Saya harus kontak siapa? Ini hambamu perlu untuk bayar rumah sakit. Saya lagi nggak ada. Tiba-tiba muncul satu nama, Ahwi. Saya kenalin orang. Terus saya telepon.
Saya cerita, saya kirim, saya forward. Saya bilang, kalau nggak ada, nggak apa-apa ya. Nggak tahu kok tiba-tiba papi ini lagi kepikiran hamba Tuhan ini kok ingat kamu. Wih, tapi pas ini, saya ada. Langsung dikirim, saudara. 7,5 juta. Jadi pas 10 juta. Nah, maaf. Saya jangan sampai kalimat saya disalahkan ya. Saya kan lagi nggak ada juga. Tapi saya nggak mendesak Tuhan. Nggak apa-apa. Baca. Ini yang terakhir. Lukas 11 ayat 8. Tuhan tolong. Nggak kemalaman ya Pak David? Nggak apa-apa ya. Lukas 11 ayat 8. Oke Pak, Ayo. 5 menit. Ya, 5 menit ya. Makasih Pak David. Lihat ayat. Lukas 11 maaf, ayat 8. Nah ini iman yang paling suci. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabat. Namun, karena sikapnya yang tidak malu. Nah ini, iman yang paling suci adalah iman yang sikap hati kita tidak malu mendesak Yesus untuk keperluan orang lain. Maka ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat, aku mengatakan kepadamu bahwa meskipun temanmu itu tidak bangun dan memberikan sesuatu kepadamu karena kamu sahabatnya, tetapi karena kamu terus memohon tanpa malu kan, ia pasti akan bangun dan memberikan apa yang kamu perlukan. Baca ya, ini untuk orang yang kedatangan tamu tengah malam. Coba mulai ayat 5 karena waktu. Kedatangan teman tengah malam, teman itu lapar, ternyata kita yang didatangi teman-teman malam nggak punya makanan. Nah, kita ingat kita punya sahabat yang punya pabrik roti. Itulah Tuhan Yesus. Ayo datang kepada Yesus orang Bethlehem yang punya roti tanpa malu. BS. Lalu bagaimana? Kata Yesus selanjutnya. Aku katakan, ya. Meskipun engkau adalah kawannya, ia tidak akan mau bangun dan memberikan sesuatu kepadamu. Tetapi justru karena engkau, yaitu saudara dan saya, yang sudah punya iman yang paling suci mulai hari ini, tidak merasa malu untuk meminta kepadanya terus-menerus. Maka ia akan bangun juga dan memberikannya kepadamu, kepada kita. Apa yang kau perlukan? Untuk orang lain, baca. Aku sungguh-sungguh berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun untuk memberikan roti kepadamu, karena hubungan persahabatan kalian. Tetapi karena kamu memohon terus tanpa rasa malu, maka dia akan bangun dan memberikan apa saja yang kamu perlukan. Berarti ayat 9 begitu. Nah, seringkali kita pakai Lukas 11 ayat 9 dengan motivasi yang salah. Ayat 9 Filipus. Lihat ini. Ayat 9. Ayo kita berubah mulai hari ini. Ayat 9. Oleh karena itu, oleh karena apa? Ini yang kita nggak pernah cari. Mintalah. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan. Carilah akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Nah, saudara harus baca mulai ayat 5. Oleh karena apa? Kita punya hak prioritas untuk minta tanpa malu ke surga. Bukan untuk diri kita, keluarga kita, mertua kita, mama kita, anak kita, anjing kita. Enggak. Minta untuk orang lain ketika kita sedang tidak punya. Roh Kudus menolong kita untuk kita punya iman yang paling suci mulai hari ini, yaitu iman yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan iman sesuai kesaksian si A, si B, si C, bukan iman karena khotbah pendeta, karena sukses berhasil ini. Stop, cari di firman, maka iman kita paling suci. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pak David minta maaf ini, jadi kepanjangan. Ya, terima kasih. Tidak apa-apa. Terima kasih buat renungan firman-Nya. Kita tundukkan kepala kita sebelum mendengar pengumuman dan doa penutup. Kami bersyukur kepadamu ya
Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Malam hari ini kami boleh mendengar firman-Mu yang begitu luar biasa. Keras tapi mengena di hati kami. Karena di zaman akhir ini kami butuh makanan-makanan yang keras Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh lebih hebat lagi. Terima kasih buat pengajaran iman-Mu yang suci atas hidup kami. Supaya kami terus berpedoman kepada firman-Mu. Bukan kepada kata manusia, kata hamba Tuhan, tetapi apa yang dikatakan firman-Mu, itu yang kami kerjakan. Diberkatilah Engkau Tuhan, hari ini sampai selamanya. Berkati hamba-Mu, Pak Daniel Alexander, keluarga, pelayanannya, apa yang dibutuhkan buat segala, oh Tuhan, pelaksanaan aktivitasnya yang ada di Nabire Papua, Tuhan campur tangan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tutup mata sehingga segala kebutuhan Oden Tuhan sediakan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berkatilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengar pengumuman. Silakan Pak Lukas. Lukas. Ada sedikit trouble juga dibacakan aja. Ya, enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa, jangan lupa ibadah kita selalu setiap hari Senin dan di hari Rabu. Bapak Ibu, di hari Senin lewat doa malam, kita akan berkumpul kembali. Anda yang mau undangan dari kita, Anda bisa tulis nomor handphone Anda yang ada WhatsApp-nya di kolom chatting supaya bisa dapat undangan yang datang dari kita, yang kita forward ke Anda. Ibadah Raya online nanti setiap hari Rabu, kita bertemu lagi di Rabu minggu depan tanggal 16 Februari, jam 7 malam nanti hambanya Bapak Pendeta Christian David akan bersama dengan kita. Anda yang mau undangan bisa minta kepada kita. Hanya itu aja pengumuman, persembahan Bapak Ibu bisa tabur sendiri, di biasanya Anda bisa sampaikan yang setiap minggu bagi yang sudah aktif, biarlah menabur bagi pekerjaan Tuhan. Seluruh pendoa, pembina rohani mengucapkan terima kasih buat Pak Daniel Alexander, buat segala tim yang sudah melayani kami. Kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih, Koden. Sama-sama, Koden juga berterima kasih. Ya, Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Kami bersyukur buat segala yang Tuhan sudah kerjakan malam hari ini. Begitu indah dan dahsyat. Engkau Tuhan Allah yang ajaib, mengatur segala sesuatu. Khususnya malam hari ini, meskipun kami tidak bertatap muka, kami melihat secara terbatas Tuhan. Tapi kami tetap yakin, kami punya Roh Kudus yang tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau ada di mana kami berada. Di rumah kami, di kamar kami, di ruangan kami, dimanapun saja Engkau ada di sana. Dan Roh Kudus Engkau sudah bicara begitu indah malam hari ini. Lewat doa, lewat pujian, bahkan lewat teguran-teguran firman-Mu. Boleh menguatkan kami, bertambah iman dan pengenalan kami akan Engkau. Sehingga kami menjadi pribadi dan murid Kristus yang berkenan bagi-Mu. Biar setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat yang hadir malam hari ini, semua akan diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang ajaib. Bapak Ibu,
Izinkan angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus. Kiranya malam hari ini menjadikan pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang punya iman yang suci. Engkau boleh bertindak sesuai dengan apa yang difirmankan. Engkau boleh percaya dan melangkah dengan sungguh-sungguh. Imanmu ada beserta dengan Tuhan. Di situ apa yang Tuhan janjikan akan terjadi atas hidupmu. Percayalah dan lakukan dengan sungguh, terjadi sesuai dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Iya, oke. Tuhan berkati semua. Terima kasih. Terima kasih, Koden. Ya, WA terima saya kasih. tolong dibalas ya. Tuhan Ya, berkati. nanti. Ya. Oke. Terima Ya. kasih semua. Ya. Thank Ya. you, Koden. Thank you, Thank Papi. you, Pak David. Yo. Ya, Pak David. Thank you. Thank you, Pak David. Ya, Tuhan terima berkati kasih semua. Keluarga Yusa, terima kasih. Terima Amen. kasih. Ujiannya. Terima kasih. Oke, thank you semua. Thank you. Ya, ketemu lagi minggu Ya, depan. Ko David, sampai kejumpa lagi. Siap, Koden. Ketemu di sini Ko David sama aku, Ko David FGP. Loh, Iya. siapa Ya, ya? Ivan. Oh, Ko Ivan. Sorry. Ya, Ya, Ko Ivan. ketemu terakhir. Yo. Lama gak ketemu, Rek. Kangen. Ya, Maria itu masih saudara. Maria sama Paulus. Oh, sorry. Maria, anaknya Maria Paulus. Sanjaya. Ya, oke, Ya. siap. Oh, itu saudaramu. Ya, saudara dari Cicang, ya. Ya, Ko Ivan. Salam Yo, buat thank you keluarga. ya. Yo. Pak David. Ya. Terima kasih, Pak Tony. Ya. Puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu saudara semuanya. Iya, Koden. Banyak teman-teman nih Koden yang gabung nih. Iya. Selalu kalau di Zoom mereka keroyokan. Ini Keroyokan. bahkan kalau nggak dibiarin ini Zoom-nya bisa terus sampai pagi itu mereka. Kenapa Ton? Kenapa enggak ketemu udah? Ya. Ya aku balik Ton. Nang Ya. Papua. Berapa tahun nih? 30 tahun enggak ketemu. Iya. Ya, menurut Tuhan. Dan ya. Ya wis. Oke ya. Teman semua. Ya, Ayo sampai ketemu. ketemu lagi Koden. Ya, Tuhan berkati. Pak Koden. Ya, makasih. Terima Terima kasih. kasih.